ini kita akan bahas topik tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu sosiologi dan pembentukan diri. Pada hari ini kita akan mengundang narasumber dari kelas 10. Jeng jeng jeng, ini teman-teman dari kelas 10. Sebelum itu kalian perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Julian Giovanni Pasga, saya sebagai narasumber untuk pembentukan pribadi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Natalia Devi, saya di sini juga sebagai narasumber. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di segmen pertama ini dengan soal apa itu pembentukan pribadi dan sosiologi. Kita mulai dari dasar dulu ya. Dalam kacamata sosiologi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembentukan pribadi? Saya dulu ya. Pembentukan pribadi adalah proses di mana seseorang membangun identitas, nilai, dan pola perilaku melalui interaksi sosial. Sosiologi melihat bahwa pribadi tidak terbentuk sendirian, tetapi melalui proses sosialisasi sejak kecil hingga dewasa. Berarti individu itu bukan bawaan dari lahir ya? Betul, faktor bawaan ada, tetapi faktor lingkungan sosial sangat dominan membentuk siapa kita. Oke, terima kasih. Kita masuk ke segmen kedua, yaitu peran keluarga. Keluarga sering disebut agen sosialisasi pertama. Seberapa besar pengaruhnya pada kepribadian seseorang? Sangat besar ya, pola asuh terutama, terus komunikasi, contoh perilaku sampai kebiasaan sehari-hari. Nah, itu membentuk cara anak memahami dunia. Nah, keluarga menjadi dasar nilai moral, disiplin, dan kepercayaan diri. Oke, kita lanjut ke segmen yang ketiga, yaitu teman sebaya dan sekolah. Lalu setelah keluarga, pengaruh teman sebaya juga tidak kalah penting, terutama pada masa remaja. Benar begitu? Ya, teman sebaya menjadi rujukan identitas. Pada fase ini, remaja sering mencari pengakuan dan merasa lebih nyaman belajar dari teman-temannya. Sekolah pun punya peran besar dalam membentuk cara berpikir melalui guru, budaya sekolah, dan kegiatan-kegiatan sosial. Kita masuk ke segmen yang keempat, yaitu media sosial dan identitas digital. Sekarang kita hidup di era digital. Bagaimana media sosial mempengaruhi pembentukan pribadi generasi saat ini? Media sosial membentuk standar baru, standar kecantikan, keberhasilan, bahkan gaya hidup. Banyak orang tanpa sadar membentuk identitas berdasarkan validasi publik, like, komentar, dan ekspektasi digital. Nah, ini bisa positif, bisa juga memicu tekanan sosial, ya, seperti FOMO. Kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu bagaimana membangun pribadi yang sehat. Jika begitu banyak pengaruh yang membentuk kita, bagaimana cara membangun pribadi yang kuat? Pertama, penting untuk mengenal diri sendiri. Kedua, menyaring pengaruh sosial, tidak semua norma cocok untuk kita. Yang ketiga, membangun lingkungan sosial yang sehat, teman yang sportif, dan keluarga yang komunikatif. Dan terakhir, sadar bahwa identitas tidak statis, selalu bisa berkembang. Wah, pembahasan hari ini sangat membuka wawasan ya. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir. Untuk para pendengar, semoga episode ini membantu kalian memahami bagaimana lingkungan sekitar membentuk diri kalian dan bagaimana kalian mengolahnya dengan bijak. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time, guys.